Wah, kurang jelas. Kira-kira ada yang kurang jelas. Kenapa kurang jelas ya? Baik, kita lihat teman-teman yang tidak jelasnya di mana. Mungkin mulai. Silakan soal nomor pertama, teman-teman. Soal pertama, silakan. Jawabannya apa? Ya Allah. Nomor pertama, jawabannya apa? Yuk, daftar tilik dan lain sebagainya. Jawabannya, jawabannya. Jawabannya baru berapa orang yang jawab? Tuh, sudah banyak sekarang. Baik, kita mulai 50 tahun, 50 tahun ya. Oke, 50 tahun korban kecelakaan, keunit emergensi, luka terbuka dahi, wajah, hidung, bla 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 bla. Ya, si coach makanya si coach malas ya. Bukan gitu. Gini, kita curigai fraktur basis krani ya, krani jika satu ada jejas di atas klavikula. Eh, yang kedua, jika ada ehimosis belakang telinga, ehimosis belakang telinga. Kemudian ketiga ada ortorea dan rinorea ya. Orto itu dari telinga ya, rino jadi hidung, rinorea. Kemudian ada keempat rakun, rakin lah, rakun eyes ya, rakun eyes. Kemudian juga ada empat penurunan dan kesadaran. Yang keenam, muntah proyektil. Nah, muntah proyektil adalah muntah yang tidak didahului oleh mual ya. Nah, gitu teman-teman. Kita patut bahwa itu disebab kita curiga, tapi di sini coba lihat. Keluar dari hidung, dari telinga, memar pakai abdomen, distensi abdomen, fraktur. Wah, ini sudah jawabannya, ini sudah triasinya adalah merah ya, jawabannya merah ya, jawab merah. Jadi bagaimana kalau kita mendapatkan ini yang saya sebutkan tadi ini? Maka kita sini adalah log rule. Logrol, kemudian pendekatannya sama A, B, C, B, C. Airway dengan kontrol servikal. Kemudian breathing dengan pemberian oksigen. Kemudian circulation, kemudian hentikan perdarahan. Tetap aja gitu. Dan D, disability adalah ke AFU ya. AFU ya. Ah, kebalik ya. Kebalik di sini V-nya di sini. U. Nah, alert, verbal, pain, and unresponsive. Nah, atau Anda bisa juga di sini ada yang mengatakan GCS di sini. Ya nggak masalah di D itu. Ya, yang pasti
Ini selalu keluar targetnya. Ini selalu keluar. Pahami itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, silahkan. Silahkan nomor dua. Silahkan, teman-teman. Silahkan, silahkan, dan silahkan. Nomor dua, aduh, jam segini sudah ada turun hujan, tetapi ada sinar matahari. Jadilah muncul pelangi. Muncul pelangi. Muncul pelangi itu warna-warni. Jawabannya nomor dua. Baik, kita mulai. Laki-laki 26 tahun dibawa oleh ibunya, ibunya, ya, oleh ibunya tukang becak ke rumah, oleh ibunya tukang becak ke rumah sakit unit gawat darurat. Tiba-tiba pasien mengalami henti napas dan henti jantung. Perawat memakai alat perlindungan diri, kemudian mengecek respon pasien dan mengaktifkan sistem emergensi. Manakah selanjutnya? Uh, Tiba-tiba bantai henti napas, henti jantung. Berarti apa yang harus dilakukan? Jawabannya apa, temanku? Jawabannya C atau A? C atau A? Ayo, siapa sekali lagi saya tunggu. C atau A? Jawabannya. Bentar, ada gempa bumi. Gede banget gempa bumi. Bentar, man. Gempa bumi nih. Sama gede. Belum, panjang. Astagfirullahaladzim. Gempa bumi, teman-teman. Gede. Yuk, yang lainnya teman-teman. Silakan, teman-teman. Silahkan yang lainnya, yang mana ada A, ada E, kompresi dulu atau gimana? Siapa yang tahu yang eh, menurut NYHA yang mana? Menurut AHA, kalau ini bukan NYHA, ini menurut AHA yang mana? Menurut AHA 2020, 2015, 2020 ya? Kompres dulu atau gimana? Anda kan udah ketahuan henti jantung. Alasan ada yang punya ini standarnya? Teman-teman, ayo. Menurut AHA. Nah, nanti kalau kita sini dicek dulu ya, tapi jawabannya bahwa kita langsung henti napas, henti jantung itu kita dulu langsung pressure, kompresi, kompresi C.
C A B. Kalau henti jantung C A B. Nah, berarti ini kompres dulu ya. Dulu ya. Bentar, bentar. Protokol biasa berhenti nafas jantung langkah pertama karena melakukan pengembangan dada. Diikuti oleh. Oke, sip. C ya. Kemudian nomor dua. Nomor tiga, teman-teman. Silakan nomor tiga. Saya sambil nyari ini ya AHA-nya, dari AHA-nya ya. Dari AHA-nya. Dari AHA. Dari AHA. Coba dari AHA. Saya cek dulu dari AHA ya. Menurut AHA. Bukan menurut siapa-siapa. Saya cek dulu sambil jalan. Walaupun satu, kenapa ya? Walaupun satu ribut-ribut. Ya, satu juga berguna, bagi kita mah. Ya, bentar. Menurut jantung paru AHA, menurut AHA. Oke, sebentar. Saya cek, saya lebih baik kita lambat tapi benar daripada salah. Daripada salah. Menurut, cek dulu ya. Memastikan paru definisi circulation. Benar sih. Kalau menurut AHA itu udah benar-benar circulation dulu. Compression sekian, change sekian. Baik kompresi, kejadian AED. Oh, AED ini pakai AED. Oh, kompresi. Oke, sip. Oke, sip ya. Sudah benar. Bukan nggak percaya, tapi aku harus benar. Baik, nomor tiga adalah Anda C jawabannya ya benar. Nomor tiga adalah berapa rasionya adalah tiga adalah 15 2. Oke, nomor 4. Silakan teman-teman. Nomor 4. Ingat di sana luka leher, di atas leher. Saya tadi sudah bilang bahwa cari ciri fraktur basal tengorak itu apa, sudah dijelasin. Makanya tadi ada rogro, ada apa. Silahkan dipahami. Oke, nomor 4. Apa jawabannya? Karena di sini ada jejas. Lihat di sini ada jejas. Maka siapa? Mas Wahid. Mas Muhammad Sauki. Apa yang di...
Ada apa, Mas? Boleh open mic, Mas. Angkat tangan, Mas Muhammad Sauki. Boleh? Ada yang tanyakan? Wah, malah nggak direspon. Oke. Oke, lanjut, lanjut. Aduh, ini juga coret-coret. Tadi sudah dibilang bahwa tanda-tanda fraktur basis kranii, maka kalau tanda basis kranii, tindakannya adalah jaw thrush. Jaw thrush. Kemudian, ya. Pada pasien trauma terutama yang mengalami cedera di leher, healthy chin lip atau hiperekstensi baik hindari ya, nggak boleh gitu. Kemudian selanjutnya nomor 5 teman-teman, nomor 5 ada recovery position. Recovery position itu kalau sudah gimana recovery position? Oh ya, tahun kemarin itu muncul kapan kita menghentikan apa RJP, kapan menghentikan itu, ya, kapan menghentikan RJP. Ayo teman-teman, dua orang. Ayo teman-teman, silakan teman-teman yang lainnya. Mana ya? Baru 11 orang. Maaf, salah baca. Lima, lima, nomor 5. Oke, baik. Nomor 5. Seorang laki-laki 35 tahun mengalami henti napas di jantung di ruang Garuda. Perawat langsung melakukan tindakan resusitasi selama 2 menit. Setelah itu perawat mengapresiasi keadaan pasien. Ternyata di korban ada dan tidak. Dan napas tidak ada. Berarti dia kita harus kasih nomor. Ini adalah napas. Napasnya berapa? Ini malah ngobrol. Malah ngobrol. Yo, napasnya berapa? Tadi jawabannya apa? Jawabannya 5 D. 20 kali selama 20 menit atau 2 kali? Ayo. 10 kali C atau D? Jawabannya. Berarti kan pemberian napasnya itu kan 22 menit nih. Setiap 6 detik itu 1 kali. Berarti kalau 1 menit itu ada
10 kali, berarti 2 menit itu ada 20 kali. Ya gitu. Ya. Oh, Bu Reni, udah bener. Pinter, Bu Reni. Bu Reni, yang pinter. Ya, siapa? Pinter, pinter. Kemudian nomor 6, ayo. Nomor 6. Silahkan, nomor 6. Ternyata jauh, ya. Barusan ada ini. Ayo, silahkan. Silahkan, nomor 6. Nomor 6, pasiennya itu bayi, oh ya, bayi 3 bulan, sumbatan jarum napas, kulit mulai terlihat kebiruan. Manakah tindakan yang harus dilakukan? Berarti untuk usia bayi di bawah 1 tahun, tindakannya yang digunakan itu ini 3 bulan loh, 3 bulan, 3 bulan. Kalau ada sumbatan, ya di bawah untuk bayi 1 tahun, teknik yang digunakan untuk sumbatan jalan napas, kemudian black boy dengan chest thrust, dorongan dada. Nah, bisa ini abdominal atau chest thrust? Yuk, chest thrust ya. Anak kalau sudah 1 tahun di iniin, repotnya anak. Kan back blow kan harusnya kan kombinasinya tuh back blow dengan chest thrust. Tapi kalau abdominal nggak bisa, Heimlich juga nggak bisa, terapi oksigen nggak bisa. Jadi jawabannya adalah A, ya. Kemudian nomor 7, silakan teman-teman. Nomor 7 silakan. Nomor 7. Yuk, nomor 7. Jawabannya adalah pasiennya mengalami nafas jantung 2 menit pelaksanaan nadinya denyutan ada, berarti kita masuknya posisi mantap atau recovery position. Nomor 8 teman-teman, recovery position mantap itu. Nomor 8 silahkan. Seorang pasien laki-laki 17 tahun korban kelahiran dengan gawat darurat, tusuk abdomen. Ini nggak boleh diangkat ya. Pasien mengalami kesakitan perdaman masif di sekitar pisau yang menancap. Pasien direncanakan akan segera dilakukan pembedahan. Apa tindakan yang harus dilakukan?
Oh, tadi sudah ngobrol saya. Fiksasi 3, berarti jawabannya sudah ini ya, sudah ini, sudah terusan, sudah saya bilang, sudah saya bilang. Nomor 9, silahkan. Kenapa? Karena kalau tidak difiksasi itu bisa ngerembet kemana-mana, nusuk sana, nusuk sini. Ya, jadi nomor 8 silahkan. Nomor 9, teman-teman. Pasiennya, nah ini pasiennya gawat darurat darah ngucur dari deras dari luka. Pasien mengalami perdarahan akibat sabetan binatang di kepala. Tanda 7.100 nadi sekian. Tindakan pertama ya, tindakan pertama ya hentikan perdarahan dong. Hentikan dengan balut tekan. Oke, pasiennya 50 kilo. 50 kilo. Nah, 50 kilo. Kehilangan darah EVV-nya adalah atau estimasi blood loss dia itu sekitar 500 cc, 500 500 mililiter atau 500 cc. Karena ternyata si transfusi itu belum ada, maka dia diberikan berapa tuh cairan cairan kristaloidnya berapa ayo berapa cairannya tuh cairan pemberian cairan sebenarnya sudah di Jumalam. Kalau Anda belum dapat, coba cek Jumalam ya. Silakan teman-teman. Kalau Anda ikut Jumalam, oh ya Anda nggak pernah jum pagi ya, jum pagi, kenapa Jumalam? Biasanya jumlah untuk kristaloid adalah tiga kali perdarahan. Jadi kalau cairannya perkiraan 500 maka diberi 3 kali artinya 1.500. Kenapa? Karena cairan kristaloid itu tidak semuanya di dalam pembuluh darah, tetapi ada yang keluar juga. Makanya kita harus memberikannya 3 kali lipat karena tinggal hanya 30% sampai 40% aja kalau sudah beberapa jam itu ya di dalam intravaskuler sehingga kita harus memberikannya eh, 1.500 diberikan ini 1 jam pertama sebanyak ini biasanya diguyur ya diguyur ya. Tapi pemberiannya adalah biasanya 20 kali dulu 20 kali BB 20 kali BB ya. Nanti itu cairannya nanti belajar cairan nanti malam ya malam subuh pagi kenapa subuh pagi ya. Siapa yang tadi malam yang tadi pagi ikut belajar ini ABG
ABG analisa gas darah tadi malam, tadi pagi siapa? Siapa yang belajar tadi malam? Ada yang ikut nggak? Tadi pagi kita tadi sudah belajar ABG. Ngitungnya Anda bisa ngitung dengan rumus Skanduru, bisa ya. Tidak ikut, wah tidak ikut. Padahal soalnya itu biasanya keluar. Bu Reni ikut ya. Gimana Karen? Kareni, mudah nggak dijelasinnya tadi pagi? Paham nggak Karen? Kalau paham ya. Mudah ya, mudah ya. Kita sudah sampai kompensasi penuh, kompensasi sebagian, tidak terkompensasi. Kita belajar sampai sana tadi ya. Bagi yang cari, silakan cari itu. Ada di videonya di materi umum sudah saya siapkan. Berarti besok cairan lagi. Cairan lagi, saya ulangi cairan lagi. Nggak apa-apa, nanti cairan lagi. Yang teman-teman harus pinter. Nomor 10. Nomor 10 silakan teman-teman. Nomor 10. Pasiennya mengalami, apa itu pasiennya? Kecelakaan, gagling, ada gagling nih, udah kata kuncinya, udah kata kunci gagling, berarti gagling itu suction, tapi di mana ini? Unit gawat darurat, berarti bebaskan jalan napas dulu, berarti lakukan sectioning, ya, suction ya. 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? 1 sampai 10 benar berapa? Silakan. 10 benar berapa? Ayo. Benar berapa, teman-teman? Lima orang lapor. 7. Mantap. 7. 8. 7. Ais, mantap. Ingat target teman-teman berapa? Target teman-teman berapa targetnya? 85 alias 90%. 8% sampai sana. Nggak boleh. Jadi salah satu boleh dimaafkan. Kalau belum salah satu tidak dimaafkan. Berarti kita lanjutkan. Kalau salah satu, kalau semuanya salah satu, sudah berhenti kita belajar. 11, silakan teman-teman 11. Nomor 11. 11, silakan 11 teman-teman. Silakan teman-teman. Silakan nomor 11.
Silakan teman-teman. Doain temen ya. Ini berapa orang yang sudah nih? 11D. Wah, macam-macam. Wih. Apa dari kasus di atas, dari kasus di bawah ini, manakah pasien yang harus tangani segera? Nah, ini sering muncul nih pasien yang kayak gini nih. Yang kayak gini sering muncul. Pasien datang dengan luka bakar pada tangan sebelah kanan, pastinya enggak ya. Kemudian pasien dari dengan eh, 4 kali ya, berapa nih? 4 kali bisa menyebabkan dehidrasi, tapi kan belum, ini belum ya. 4 kali datang dengan close factor radius ulna juga belum, hanya cari cedera atau gangguan sirkulasi ya. Pasien anak dengan temperatur suhu suhu 47 4 berapa ini? 40,6. Kemudian pasien anak muntah. Jadi jawabannya adalah mana? Jawabannya adalah muntah 5 kali belum, tapi anak suhu temperatur 47 ini ya udah segera ya. Ini segera. Kira-kira kenapa itu? Jawabannya kenapa? Karena jawabannya temperatur tubuh menunjukkan ada infeksi serius, infeksi kasus diare dan lain sebagainya. Bisa anak kurang cairan dan lain sebagainya itu macam-macam ya. Kemudian nomor 12 ya benar teman-teman. Silahkan. Nomor 12. Silahkan nomor 12. Yuk, nomor 12. Nomor 12 jawabannya. Apa ini? Di bawah ini kasus membutuhkan penanganan tapi tidak mengancam hidup yang atau urgen. Ayo, yang mana? Kalau pasien datang luka tusuk pada daerah abdomen, ya urgen lah. Urgen ya, ini benar, urgen. Ini merah-merah. Kemudian pasien nyeri dada, ah benar, urgen. Kemudian pasien dengan perdarahan postpartum, urgen, ya memerlukan dengan segera. Anak kejang, ya, setelah kejang juga sama ya. Jadi yang bukan adalah pasien lemah 3 kali. Di sini aja jawabannya. Kemudian nomor 13 teman-teman. 13 silahkan 13.
Silakan nomor 13. Yo, nomor 13. Kira-kira yang mana? Anda pernah belajar tentang anamnesa, metode anamnesa nggak? Anamnesa STAR. Pernah nggak? Siapa yang pernah? Perasaan saya pernah ngajarin. Simple triage and review treatment. Pernah belajar. Start. Simple triage and review treatment. Itu STAR singkatannya. Ya, S-nya mana? S-nya nggak ada. Simple triage and review treatment. Oke, dalam alasan start itu adalah digunakan untuk mendefinisikan korban berdasarkan kebutuhan medis, ya, karena perlunya penanganan yang serius dari start itu. Tahap awal start itu biasanya korban yang dianggap yang dapat berjalan dianggap sebagai prioritas rendah, ya, prioritas rendah, karena mereka dapat membantu dirinya mereka sendiri dan tidak membutuhkan perhatian medis segera. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu silakan kumpul ke sini. Nah, itu berarti prioritas rendah. Orang-orang yang sudah bisa jalan sendiri prioritas rendah. Kemudian dengan membiak korban ya tadi sudah saya jelasin itu ya. Jadi rendah. Sekarang bencana daerah X, tindakan yang awal pada Gadar dapat disesuaikan dengan menggunakan metode start adalah memanggil semua korban, ya. Halo, 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 ke sini, ke sini, ke sini. Ya, itulah. Jadi silakan Bapak Ibu, kan ada 3 zona, yaitu zona merah, kemudian ada zona evakuasi dan ada zona hijau. Ya, sudah sudah diajarin belum? Anda sudah pernah lihat triase metode start? Sudah paham? Boleh, boleh komen, komen, komen. Sudah paham? Jangan-jangan nanti rep pusing. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, ternyata belum, baru juga 1 orang. Ada yang lain? Sudah paham? Kalau banyak yang belum, nanti saya bahas. Bukan nanti, berarti di Zoom malam setelah setelah cairan saya bahas triase gitu kan. Baru seorang, kalau seorang biarin aja. Enggak, seorang pun akan saya layani ya. Jadi walaupun seorang nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Wah, ternyata ada lagi. Ada lagi. Metode start bagaimana dan lain sebagainya ya. Nanti kita bahas. Berarti setelah besok kan cairan, berarti besok setelah cairan kita bahas tentang triase. Yang ini banyak kasusnya muncul, ya. Jadi mau tidak mau kita harus bahas. Kemudian nomor 14, ayo teman-teman. Nomor 14. Nomor 14 silahkan. Pokoknya yang kayak gini tuh banyak muncul. Jadi kita pelan-pelan, pelan-pelan saja. Kena EKG itu loh EKG.
Gadar itu paling sering muncul kapanpun ujian, Anda mau di SKB, Anda mau di mana, itu sering muncul. Yang namanya gadar sering muncul. Gadar, apalagi yang triase, makanya ditelan pelan-pelan sambil dipahami yang mana yang belum mampu ya. Berapa ini? 8 orang. Pasiennya coba lihat. Terjadi masa temukan pasien tidak bernapas setelah tindakan dilakukan membuka spontan bisa bernapas kembali. Tetapi tidak bernapas spontan dikategorikan pada ada yang putih juga ya. Jika pasien tidak bernapas secara spontan dikategorikan sebagai kategori hitam ya tidak spontan itu. Merah hitam. 14 tidak bisa spontan. Kemudian tetap, nah, latar. Dalam musibah masa temukan pasien tidak bernapas setelah dilakukan tindakan membuka airway. Kemudian dengan mengambil bila bisa kembali bernapas. Oh, salah. Harusnya ada kalimat sambungnya ya. Pasien tidak bernapas dan setelah dilakukan tindakan membuka jalan airway, pasien bisa bernapas. Akan tetapi tidak bernapas spontan. Dikategorikan piye 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 maksudnya. Gampangnya begini mungkin soalnya harusnya begini. Pasien sebenarnya itu tidak bernapas, kemudian dia diberikan bantu napas, dia bisa bernapas. Kemudian berhenti napasnya, bantuan napasnya berhenti, pasien tidak bisa napas spontan. Kalau begitu gimana ceritanya? Saya ulangi. Pasien mulai masak, pasien tidak bisa bernapas, tetapi pasien bisa bernapas setelah dibuka airway-nya, bisa bernapas. Setelah bisa bernapas, dihentikan jalan napas sudah diperbaiki, tapi ternyata pasiennya tidak bisa bernapas spontan. Kategorinya merah atau hitam. Pasiennya tidak bisa napas spontan. Jadi kalau dibiarkan, ya napas spontan dia. Yang hitam itu, kalau di bencana itu, yang hitam itu yang yang sakit, tapi tidak mungkin recovery. Recovery kalau tidak napas spontan ya udah nggak mungkin recovery. Itu termasuk kategori hitam kalau di bencana itu yang sudah tidak memiliki harapan hidup itu hitam. Hitam, makanya mungkin nanti ini dulu ya, start dulu ya belajarnya ya, supaya nggak kebolak-balik, terutama di bencana. Kalau di daerah, kalau di kalau di IGD ya masih merah, tapi kalau di bencana mah udah masuk hitam. Kalau orang yang tidak spontan kayak gitu, coba supaya tidak kebolak-balik ya besok ya. Besok ikut ya, jangan lupa ya, besok ikut ya. Kemudian 15 karena ini sangat sering keluar, makanya saya bilang juga saya akan pelan-pelan banget, kan pelan-pelan banget.
Silakan nomor 15. Nomor 15, 15, baru 4 orang. Pasiennya bernapas spontan, RR, kurang 330, CRT kurang 2, nadi kurang 100, mengangkat kedua tangan tetapi gerakan lambat. Kategorinya, yo, silakan. Itu kuning. Jawabnya adalah kuning. Mana si kuning? Nasi kuning. Ke pintar. Kemudian nomor 16, 16 silakan 16. Pasenya lebih. Wah, ini udahlah naik naik seetik, naik seetik. Naik sedikit dari si kuning. Nah, naik kuning. Ya, berarti ini naik sedikit dari si kuning. Kenapa naik sedikit? Sudah ada lebih nadinya, cartanya lebih. Dipsne pasiennya. Sesak napas tuh ya. Kategori merah. Ini merah, saudara-saudara. Kemudian nomor 17. Ini musibah masal nih, masal 17. Yuk, 17. Yuk, teman-teman. Nomor 17 jawabannya adalah anak apa jawabannya? 17 hitam. Hitam. Ya kan tadi muka airnya pasien tidak bisa bernapas. Kemudian 17. 18, 18. 18. 18. 18. 18. Tanah longsor, 20 korban luka-luka ringan, 3 luka berat dan perdarahan. Kode triase korban dengan luka ringan, oh ya udah hijau lah, hijau lah. Kemudian nomor 19 korban meninggal kode hitam. Nah, urut stat itu hitam atau putih meninggal itu. Nah, hitam atau putih, bahkan abu-abu. Ya, udah jelas ya. Ini nggak usah ditanya, pasti paling tahu. Kemudian korban ada nomor 20, itu nomor 20 tadi sudah dijelaskan ya. Simple triage and rapid treatment itu tuh start. Start.
Udah dijelasin tadi, tapi jawabannya apa? Apa itu clear? Kalau clear itu apa itu clear? Start atau clear? Coba cek. Ada start, ada clear. Digunakan bencana tetapi fokus penilaian penanganan awal untuk menentukan tingkat keparahan. Kalau clear, kalau clear itu untuk pengelompokan pasien. Ya, clear metode triage digunakan bencana massa, klasifikasi korban berdasarkan kebutuhan pasien dengan prioritas penanganan korban. Ya, jadi mana? Ayo, ada yang sudah tahu? Ada Evan. Sik, apa sik itu? Ada yang milih sik. Coba ada yang tahu clear nggak? Yang clear itu singkatan dari kontak. Jadi kontak pertama adalah apakah kondan sabar atau tidak. Kemudian L-nya itu life saving intervention, intervensi penyelamat nyawa. Kemudian tiga, evaluasi bertanda pita. Empat, assessment. Kemudian R-nya adalah allocation, yaitu clear. Jadi sebenarnya adalah clear mengidentifikasi pengembangan korban secara efektif, penanganan dapat dilakukan dengan efisien dengan kebutuhan mereka. Kalau di sini yang diminta pada kasus itu pemilihan korban ya dapat digunakan. Ini juga bisa digunakan. Ya, ini juga benar, ini juga benar. Tapi memang kita jarang mendengar yang clear ini jarang mendengar. Benar dua-duanya ya. Sama apa-apa. Itu benar. Kemudian nomor 21, dapat berapa dulu teman-teman? Dapat 21, 21 dapat apa? Dapat apa? Jawaban Anda apa? 21, 21 apa jawaban Anda apa teman-teman? Oke, nomor 21 Anda dapat berapa teman-teman? Bu Ratna 22 F. Apa Bu yang F Bu? 21 adalah pasus tindakan awas bencana ya. Ya di atas panggil korban ini D ya. D. 22 22 silahkan teman-teman. UGD Tuan Y masih sekarang balik lagi ke UGD ya teman-teman. Ke UGD. Dalam UGD kesulitan bernapas. Kesulitan bernapas itu adalah emergency. Emergency. Kalau bisa bernapas ada emergency. Push. 23 teman-teman. Kalau urgen biasanya mencok kondisi yang memerlukan perhatian, tapi tidak urgensinya kasus emergensi. Non-urgen atau stabil, tidak bahaya langsung. Kemarin sudah saya jelaskan pasien-pasien, tanda-tanda pasien stabil, itu yang boleh dibawa pindahkan ke ICU atau ke ruangan. Kemarin kan sudah saya bilang, pernah saya bilang, kan ya. Nomor 23, silakan teman-teman.
Silakan teman-teman. 23 jawabannya adalah apa ini? A atau apa? Pasiennya fraktur terbuka perdarahan. Terbuka loh ya, perdarahan. Ya udah emergensi lah perdarahan. Nomor 22. Oh, ini sudah jawabannya. Wah, parah. Kelupaan nggak dihapus. Bonus deh 22, 24, 25. Udah lah, bonus tuh kalian. 26, 26, 26, 26. Ya kan 26, 26. Oke, nomor 26 silakan. 26 adalah jawabannya. Mana nih? Tenggelam, tidak sadar mengalami henti napas. Tindakan yang pertama, tenggelam. Kemudian, kira-kira apa jawaban 26? Lakukan RJP. Aman, amankan pemberi pertolongan dan korban. Amankan dulu, nanti kesapu. Kesapu. Aman. Yang pertama, amankan diri ya. Ditemukan korban tenggelam dengan tidak sadar diri dan mengalami henti napas. Tindakan yang pertama, amankan dulu nih. Amankan diri loh. Kita tenggelam gimana? Berdua, amankan potongan korban, memastikan area sekitar ada bahaya sebelum tindakan kaji. Jadi yang pertama adalah amankan. Kemudian yang ke dua 27 silakan. 27 silakan. Berapa itu? 27. Anak B 2 tahun, 4 kilo, diare. Defisit 6%. 6% itu berarti sedang, ya, sedang ya, 6%. Oh, besok dibahas di cairan ya. Besok dibahas di cairan. Saya nggak akan jelaskan sekarang. 4 itu ringan ya. 5 sampai 6 itu sedang gitu kan. Besok ada penjelasannya ya. Jadi Anda lihat aja nanti. Kemudian nomor 28 teman-teman, silahkan nomor 28. Nomor 28. Tuan C, praktek terbuka mengenai sianosis, pasien terkategori sianosis. Sianosis, pasiennya udah sianosis, perdarahan dan sianosis, pasien gawat darurat ini. Gadar, celdar. Kemudian, oh ini ada 26. Nomor 2, siapa tanya? Ini sering tanya ada SIK juga. Kemudian, paste. Nomor 29. Silahkan, shift. Metode digunakan menilai kelompok korban berdasarkan tindakan medis. ABC airway breathing circulation. CAB circulation airway breathing. STAT tadi sudah simple triage dan rapid treatment. SIG SIG metode triage gunakan prioritas penanganan bencana alam besar. 6 kategori ya untuk SIG yang penting untuk kebutuhan perawatan. Biasanya kategorinya ini medis kritis, shock,
perlunya perhatian cepat, tidak spesifik, dan sebagainya. Tidak spesifik dengan korbannya. Sick, ada sick juga sama anu ini juga sick benar ya tadi ya. Ada yang tadi siapa yang jawab benar? Ternyata sick juga. Malah saya belum tahu nih. Wah, saya dapat ilmu baru. Ini berdasarkan sick itu, oh berdasarkan kebutuhan ya. Kalau ini berdasarkan, kalau sick itu berdasarkan kebutuhan ya, teman-teman yang ini berdasarkan kebutuhan. Sick kebutuhan yang 6 katanya. Nomor 29 silakan teman-teman. Nomor 29. 29 tadi sudah. 29. 29 tadi start. Panggil tadi sudah ya. Kemudian 30 teman-teman. 30. 30 silahkan. 30. Silahkan 30. 30 jawaban Anda apa teman-teman? Belum ada yang jawab. Ya, 20. Mana? Kategori gawat darurat dan T termasuk kategori darurat. Jawabannya adalah, ayo, B atau A. Ayo. Nyonya S dalam keadaan tidak sadar jijas pada dada duga henti napas. Henti napas ya. Mana Nyonya S? Belakang mobil. Kemudian Nyonya S yang tidak sadar ditemukan ada jijas pada dada dekstra digunakan mengalami henti napas. Henti napas tuh si ibu berarti sudah gawat darurat ya. Gawat. Kemudian Nyonya Tuan T, faktor terbuka, bengkak robek, udara, meskipun kondisi yang serius, faktor biasa dikatakan sebagai darurat. Nah, jadi yang Nyonya S gawat, kemudian si Tuan M darurat. Jadi jawabannya adalah gawat darurat. Jawabannya. Ayo, berapa benar 1 sampai 30 teman-teman? Nanti ya besok untuk rekamannya besok. Besok ya. Buat berapa teman-teman? 22, mantep. 22. Yang lainnya dapat berapa yang lainnya? Yang siapa yang pertanyaannya nih, siapa yang belum bisa AI? Yang belum bisa AI. Siapa yang belum bisa AI, teman-teman? Saya. Waduh, piye Mas Bro? Udah 3. Siapa lagi yang belum bisa AI? Siapa lagi? Berapa orang yang belum bisa AI? Kenapa? Ini ada, kalau Anda bisa AI, Anda bisa menjawab soal, membuat membuat soal juga yang sejenis. Ya bisa. Kok banyak? Berapa orang nih yang belum bisa? Gelombang 10 siapa yang belum bisa? Belum bisa. Oke, oke, baiklah. Ibu-ibu, saya belum. Coba
Kita di sini, kita nomor 31 nih. 31 tapi kita tidak menggunakan itu, tapi menggunakan CSI. CSI. Nah, bentar. Kebanyakan. Kebanyakan. Ini contoh ada, ini kan udah selesai ya. Inspeksi, cara praktek, cara ini. Oke lah. Ini saya pakai AI, kita new, berikan promptnya, berikan jawaban dan jelasan pada soal gawat darurat ini. Ini, enter, paste. Nah, oh, ini kita tuh lihat jawabannya tuh. Wih, syok, 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 syok. Oh, gitu. Syok, syok, syok. Nah, ini kalau Anda punya soal banyak, kita kan nggak mungkin semuanya. Jadi Anda selesaikan dengan AI. Tapi AI-nya harus yang sudah dilatih dengan baik. Sudah dilatih dengan baik ya. Jadi gitu teman-teman. Nanti kita tes. Nah ini. Sudah dengan baik kayak gini. AI-nya sudah di ini. Ya. Ini yang berbayar. Kalau yang nggak berbayar gimana? Sama aja sih. Coba aja. Sebentar. Saya cek dari yang tidak berbayar ya. Yang tidak berbayar. Tidak berbayar adalah gratis. Nah, berikan penjelasan dan jawaban pada soal gawat darurat. Nah, enak. Tuh, penjelasan dulu. Mari kita lihat jawaban. Supaya ini ini yang gratis, yang gratisan. Beda ya jawabannya. Dengan yang tadi beda. Kenapa bisa beda? Karena yang sono belum diajarin. Coba perawat resusitasi cairan lakukan kolaborasi penggantian cairan menggunakan dua jalur melalui perdarahan. Tindakan dari perawat tersebut adalah gawat darurat. Penanggulangan pada pasien gawat darurat. Gawat darurat. Sama, sama ya. Nomor A dengan nomor D sama jawabannya tuh. Ya, biarin aja. Sama. Ya, gawat darurat. Jadi ini adalah contoh menggunakan AI. Contoh menggunakan. Jadi Anda bisa lebih mudah dalam menjawab soal-soal yang diberikan. Kalau ini mah bisnis, ini lagi bikin, ini contoh saya bikin web ini, tuh, bikin web. Ini kalau saya salah masuk kayaknya, Sa- salah salah masuk ini, salah masuk jurusan. Tapi kalau dulu ada apa keperawatan informatika, mungkin saya masuk ke sono, bukan ke KMB, bikin landing page. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Berarti ada yang belum banyak yang belum bisa ya. Banyak. Ya udahlah, nanti saya agendakan supaya Anda bisa.